Salam cerdas, salam rahayu, matur sembah nuwun. Dalam perjalanan kehidupan, namanya jalan, berarti harus ada yang kita lalui agar kita mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan kita, sehingga kita menemukan kemakmuran dan kemuliaan dalam hidup kita ini. Ada salah satu konsep dalam sebuah keyakinan bahwa orang hidup setelah dihitung dia akan melewati sebuah jembatan untuk mencapai kemakmuran. Jadi jembatan ini namanya Shirotol Mustaqim, jalan. Nah, kenapa jalan itu kok rambut satu dipisah jadi 7? Tapi sebelum melewati dia dihisap dulu, dihitung dulu. Ini hanyalah sebuah tafsir dan penjabaran. Semoga teman-teman semua bisa terbuka kesadaran dirinya, sehingga bisa menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Di saat kita memiliki sebuah impian atau cita-cita, bisa dibilang cita-cita itu kalau berhasil akan wujudnya menjadi surga bagi kita, kenikmatan, kemakmuran. Tetapi untuk menuju jalan, untuk menuju tempat kemakmuran ini, kita harus melewati sebuah jembatan. Rambut satu dipisah jadi 7. Nah, rambut itu sebenarnya adalah sesuatu yang saat dipotong itu akan tumbuh lagi. Itu dalam diri kita sebenarnya menyimpulkan adalah nalar, pola pikir kita, mindset. Kita tidak boleh memiliki nalar ataupun mindset pemikiran yang pendek. Kita harus mampu mengolah. Kita harus mampu kreativitas. Nah, kreativitasmu itulah yang akan membawamu ke sebuah kesuksesan. Itulah rambut satu dipisah jadi 7, tujuan hidup. Tetapi mindset atau pola pikir itu harus juga dibarengi dengan perhitungan. Harus dihisap dulu. Nanti dampaknya bagaimana, akibatnya bagaimana, kalau saya terjatuh nanti bagaimana, harus dihitung dulu. Sebagai contoh, kita ingin membangun sebuah usaha. Kita sudah berpikir, kalau usaha ini nanti sukses, keluarga saya akan makmur, apapun yang saya inginkan akan tercapai. Nah, di situ kita mulai, kreativitas kita muncul. Tujuan kita sudah jelas, ingin membangun sebuah usaha. Kita kembali ke perhitungan kita. Saya tidak punya modal, akhirnya saya meminjam di bank. Sekian ratus juta, angsuran saya sekian juta, sekian puluh juta. Akhirnya dengan keyakinan, kemantapan kita putuskan untuk meminjam. Nah, akhirnya kita kan berjalan. Dari perhitungan kita itu kita berjalan di jembatan ini. Nah, kalau kita di awalnya tadi tidak memperhitungkan baik buruknya, sisi baik dan sisi buruknya, di saat kita berjalan, tiba-tiba di tengah angsuran kita tersendat, usaha kita ambruk, apa kita tidak terjun ke yang namanya neraka? Penderitaan itu. Rasanya bukan hanya dibakar, melebihi dibakar. Orang yang terpuruk, terjatuh, itu rasanya melebihi dibakar api.
Ya itu yang tidak sering diperhitungkan. Makanya orang untuk kesuksesan itu ya harus diperhitungkan. Dalam perjalanannya nanti juga diperhitungkan. Kalau toh ada nggak baiknya nanti saya harus bagaimana. Solusinya juga harus dipersiapkan. Ya itu namanya nalar, naluri. Nalar sing kudu diuri-uri. Pikiran sampean tuh yang harus sampean kembangkan terus setiap harinya. Bukan hanya mengikuti rasa. Kalau mengikuti rasa, wah saya usaha ini nanti pasti sukses. Wah pokoknya saya utang bank aja lah. Jalankan. Nggak taunya di tengah rugi. Bobrok. Sengsara lah kita. Tapi kalau kita harus memakai perhitungan juga. Kita sudah siapkan konsepnya. Manajemennya yang baik. Ya kita akan sampai tujuan kita ya dengan selamat. Nah ini yang harusnya dipahami. Kita sudah melewati ini. Semua orang hidup melewati jembatan ini. Dan sekarang ini banyak yang terjatuh di jembatan ini. Dikejar-kejar hutang. Aset ditarik bank. Karena tidak memiliki perhitungan di saat mau melewati jembatan ini. Yang itunya yang harusnya kita kembali mencermati. Namanya mengkaji itu di situ. Mengkaji, mencermati, merenungi sebelum kita melangkah. Satu langkah kita itu menentukan 1000 langkah ke depannya. Kalau langkah kita salah sekali saja, seterusnya kita akan masuk dalam kesalahan kita sendiri. Satu langkah menentukan 1000 langkahmu. Makanya sebelum melangkah, kaji dulu, pikirkan dulu, siapkan dulu manajemennya. Siapkan dulu kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak sampean inginkan, baru sampean menjalankan. Ini pelajaran hidup. Semua orang melewati ini. Makanya orang hidup itu kalau tidak bahagia ya sengsara. Tergantung orang yang melewati jalannya bagaimana. Dia hanya mengikuti rasanya atau sudah memiliki perhitungan yang luar biasa. Makanya kita harus hati-hati dalam menjalani kehidupan. Kita tidak bisa mengikuti rasa kita. Kalau rasa kita itu inginnya yang indah-indah, yang enak-enak. Nanti menyesalnya kalau pas terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baru menyesal. Tetapi kalau kita sudah siapkan mindset, perhitungan, manajemen, dan segalanya, kita akan siap walaupun ada rintangan yang kita lalui. Nah ini buat teman-teman semuanya, ayo kita kembali ke mindset dan pola pikir kita yang benar. Agar apa? Kita bisa menemukan, kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan di dunia. Goleki kamulyaning donya kanggo kamulyaning pati. Salam cerdas, salam rahayu.